Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin yang telah dimuliakan oleh Gusti Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Gusti Allah, yang mana atas limpahan rahmatnya kita senantiasa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galbi. Biasa kalau sama teman-teman itu dipanggil Kolbi, karena waktu mondok di Jawa itu, kalau orang Jawa itu nyebut G itu medok. Jadi kalau nyebut Galbi itu Galbi, jadi kurang enak. Akhirnya panggil aja Kolbi. Terus kalau kata almarhum abah saya itu, nama Galbi itu bukan dari Kolbi tapi dari sabun Gatsby. Karena bapak saya itu dulu ngefans sama sabun Gatsby, jadi pengen punya anak namanya Galbi. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita akan mengkaji kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib yang mana kemarin itu saya ini sebenarnya diarahkan buat ngaji tentang fasal tentang pembahasan istinja. Berarti kalau kemarin itu Ustadz Heri berarti sampai pada penjelasan sunnah-sunnahnya wudhu. Sebelum kita memulai mengkaji kitab Fathul Qorib, mari kita kirim Fatihah untuk pengarang dari kitab Fathul Qorib, agar moga-moga dari apa yang kita pelajari di sini bisa memperoleh manfaat. Ala hadzal ya wa likulli musallin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tapi punten ini biasa pakai bahasa Sunda. Oh, bahasa Indonesia. Oke, buat napa-napa. Biasanya kalau niki matur ngangge basa Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Wal istinja'u wa huwa min najautu asyai'a ay qata'tuhu fa ka'anna mustanjiya yaqta'u bihi al adha an nafsihi an nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istinja'i. Fasal ini menjelaskan tentang istinja. Jadi istinja itu kalau biasa diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu artinya cebok. Tapi kalau kita pengen menelisik lebih lanjut lagi dari kaidah gramatika bahasa Arabnya, ternyata istinja di sini diambil dari lafaz najautu. Atau kalau di pelajaran bahasa Indonesianya mungkin ada kata imbuhan, ada bahasa serapan dan lain-lain. Kalau di bahasa Arab itu lafaz istinja di sini diambil dari lafaz najautu. Najautu di sini artinya qata'a, artinya memotong. Jadi istinja di sini artinya memotong. Memotong dari apa? Memotong dari kotoran yang keluar dari diri kita. Jadi itu disebut istinja. Tapi kalau pengen ambil secara umumnya, berarti kalau kita lagi motong terong, semisal itu bisa disebut istinja.
Atau semisal di kampung sebelah lagi ada akikah, minta ke kompleks ini buat motongin kambingnya, berarti itu juga bisa disebut istinja kambing atau motong kambing. Atau semisal kuku kita panjang karena tiap minggu ini rajin dipotong, berarti bisa disebut istinja. Tapi permasalahan istinja di situ bukan seperti itu, melainkan istinjanya di sini wajibun min khurujil bauli wal ghaid. Istinja di sini memotong atau membersihkan cebok setelah kita melakukan buang air kecil ataupun buang air besar. Itu disebutnya istinja. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, istinja di sini harus menggunakan apa sih? Kadang kan kita suka bertanya-tanya, mungkin ada dari kalangan kita itu suka bertanya-tanya, istinja ini harus menggunakan apa sih? Kalau kita ambil rujukan dari Kitabatul Qoribnya, istinja di situ harus menggunakan bil ma'i awil hajar. Istinja di sini boleh menggunakan air dan juga boleh menggunakan batu. Entah itu batunya batu apa, yang penting mah disebutnya batu. Itu tetangga saya kalau lagi diomongin, dinasehatin, itu suka enggak tengawaro itu bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya apa teh? Bebel. Itu kepala batu, boleh enggak pakai istinja? Astagfirullah. Jadi yang dimaksud di sini batu, benar-benar batu. Pengen batu bata, pengen batu kali atau batu apa, yang penting disebut batu. Kalau semisal nggak ada air, nggak ada batu, gimana? Wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin qaliin ghairi muhtaramin. Kalau semisal ada satu kasusnya gini. Semisal ada di salah satu komplek ini orangnya hemat. Ini kalau dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore ini air PDAM pasti dimatiin karena saking hematnya. Urusan cebok gimana? Kalau pengen cebok, urusan belakangan. Yang penting mah gimana caranya satu hari itu jangan pakai air. Kalau pengen cebok, kalau nggak pengen pakai air bisa menggunakan batu. Tapi kalau semisal di daerahnya nggak ada batu, boleh pakai sesuatu yang disebut dalam maknanya itu batu. Atau syarat-syaratnya itu boleh menggunakan sesuatu selain batu. Itu syarat-syaratnya yang penting. Yang pertama, jamidin, yaitu benda padat. Bapak-bapak di sini mungkin ya saya husnuzonnya ya minimal tamat SD lah. Pernah makan bangku SD. Kalau di SD itu kita biasanya belajar sains, belajar IPA. Jadi di IPA itu ada 3 benda. Ada benda cair, ada benda padat, ada benda gas. Nah, yang dimaksud di sini yang penting barangnya itu berupa benda padat. Yang benda padat apa aja? Yang sekiranya bisa disentuh. Contohnya yang bisa disentuh kayak kayu, tembok itu kan bisa disentuh. Kain itu bisa disentuh. Berarti kalau bisa disentuh itu benda padat. Selain itu syaratnya apalagi kalau pengen istinja dengan menggunakan selain air atau batu? Yang pertama syaratnya itu berupa benda padat. Yang kedua suci, harus benda padat, dan juga yang kedua harus berupa benda yang suci. Benda yang suci semisal seperti kain, atau kalau mungkin ada beberapa orang di pedalaman itu suka pakai daun jagung, biasanya itu daun jagung yang sudah kering. Atau semisal yang daunnya agak gede seperti daun jati, nah itu boleh dipakai untuk bersuci atau beristinja karena sudah termasuk benda padat, dan juga yang kedua yaitu berupa benda yang suci. Yang ketiga qoliin. Qoliin di sini bisa mengangkat najisnya.
Qoliin di sini bisa mengangkat najis, atau kalau kata kita mah bisa disebut sebagai ada kasar-kasarnya. Kita punya plastik. Semisal ada orang pengen istinja. Istinjanya di sini pengen pakai plastik. Kira-kira boleh enggak? Tidak boleh karena tidak memenuhi syarat. Coba kalau semisal ada air tumpah, terus kita elap pakai plastik, kira-kira airnya bakal nyerap atau enggak? Enggak. Berarti syarat yang ketiga di sini adalah sesuatunya di situ harus bisa mengangkat najisnya. Atau kalau misal contoh yang lain seperti ada spons. Spons di sini boleh untuk beristinja. Sedikit cerita tahadus bin nikmah. Jadi waktu awal-awal bulan Oktober itu alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi ke negara Eropa. Tepatnya di negara Turki atau Surunan Kidul. Ini Turkinya Turki beneran. Alhamdulillah. Jadi waktu di sana di Eropa saya ngelihatnya, aduh ini karena saya sebagai orang Asia yang biasa kalau buang hajat itu ngebersihinnya pakai air, atau kalau yang modern dikit bisa pakai pistol tembak, pistol air. Ini ternyata saya di Eropa itu waktu itu udah seuzon. Ini saya gimana nih kalau buang air ceboknya agak susah. Karena seperti yang kita lihat biasanya di film-film itu Amerika atau negara-negara Eropa lainnya itu biasanya kalau cebok pasti pakai tisu. Malah ada sebagian yang memang biasanya itu kalau cebok pakai busa ada. Ternyata ketika saya sampai di Turki sama, model WC-nya sama, ada WC jongkok, ada WC duduk. Model ceboknya juga sama, ternyata mereka masih pakai pistol air, atau kalau kita menyebutnya itu bidet. Syarat-syarat perkara-perkara yang dipakai boleh bersuci yang menyerupai batu yaitu berupa benda padat, terus suci, bisa mengangkat najis, dan juga yang keempat adalah ghairi muhtaromin. Maksudnya ghairi muhtaromin di sini tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan di situ gimana maksudnya? Maksudnya itu berupa barang remeh, atau sekiranya kalau kita kehilangan nggak bakal dicari-cari banget lah. Seperti contoh kain lap. Kain lap boleh dipakai bersuci karena tidak termasuk perkara yang dimuliakan. Atau semisal biasanya kalau di Eropa sana ada tisu. Ada tisu boleh dipakai untuk bersuci karena bukan termasuk barang yang dimuliakan. Kanebo tidak termasuk perkara yang dimuliakan. Tapi semisal gimana kalau semisal ada satu kasus di kompleks di sini. Di kompleks ini ada orang paling kaya. Ini kekayaannya ini miliaran rupiah. Saking bingungnya pengen ngeluarin duit buat apa lagi? Dia pengen cebok pakai tisu. Tapi tisunya ini dibuat dari emas. Kira-kira gimana? Boleh enggak kita cebok pakai tisu yang terbuat dari emas? Boleh? Tidak? Tidak boleh, karena emas itu termasuk perkara yang dimuliakan. Apalagi kalau semisal ada habis hari raya kurban. Habis hari raya kurban itu kan biasanya banyak tulang-tulang tuh. Ini gimana? Boleh enggak orang istinja cebok pakai tulang kambing? Daripada tulang kambingnya enggak kepake, mending dipakai buat cebok. Boleh enggak? Tidak boleh, karena makanan itu termasuk dimuliakan. Termasuk seperti batu-batu yang lain. Nah, ini menarik sekali ini, Pak. Batu yang lain kan batu itu banyak macamnya ya. Ada batu akik, ada batu ini, ada batu itu dan sebagainya. Saya mah kurang ngerti dunia perbatuan lah. Pokoknya ada batu-batu yang batu ini harganya bisa mahal.
Batu yang mahal-mahal itu, batu yang punya harga itu tentunya pasti dimuliakan. Jadi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Saya ulangi lagi, syarat-syaratnya, perkara-perkara yang boleh dipakai untuk bersuci itu, yang menyerupai batu itu, yang pertama syaratnya yaitu harus benda padat. Kalau benda cair atau benda gas, semisal Bapak pengen istinja pakai gas LPG, maka tidak diperbolehkan karena barangnya itu harus benda padat, nggak boleh pakai gas LPG. Yang kedua harus tohirin, suci, jangan perkara yang najis. Yang ketiga harus qoli'in, bisa mengangkat najisnya. Kalau semisal tidak bisa mengangkat najis, seperti contoh kayak plastik tadi, semisal kalau ada kopi tumpah kan kita lap pakai plastik kan nggak mungkin keserap sama plastiknya, maka itu tidak diperbolehkan. Yang keempat yaitu ghairi muhtaromin, atau tidak dimuliakan. Walakin al-afdola ayyastanjiya awalan bil ahjari thumma yattabi'uha tsaniyan bil ma'i. Selanjutnya, kalau memang pengen mendapatkan keutamaan, boleh mencampurkan, menggabungkan antara istinja dengan menggunakan batu dan juga dengan menggunakan air. Jadi kalau kita pengen mendapatkan keutamaan, kita pengen istinjanya itu benar-benar sempurna, silakan Bapak pergi dulu ke toko bangunan, beli batu, nanti pas cebok pakai batunya, terus dilanjut dengan menggunakan air. Ya kalau pengen istinja pakai batu bisa modal dikit lah, atau silakan cari di kali juga bisa. Yang pertama, istinjanya itu menggunakan batu, kita pakai batu dulu, terus dilanjut dengan menggunakan air. Entah itu istinjanya karena kencing ataupun karena buang air besar. Wal wajibu salasa masahatin walau bisalasati atrofi hajarin wahidin. Tapi perlu diketahui, kalau memang pengen istinja, kalau memang bapak-bapak pengen cebok tapi menggunakan batu, itu ada syarat yang lain. Syarat yang dipenuhinya yaitu harus menggunakan batu tersebut sebanyak 3 kali. Jadi diusapkannya secara 3 kali. Contohnya, ini anggap aja ini apa ya, batu. Jadi batu ini punya 4 sisi. Atau pengen Bapak bayangkan ini batunya punya 3 sisi atau segitiga bisa. Ini Bapak kalau pengen istinja menggunakan batu, itu kubul ataupun duburnya itu nanti diusapkan sebanyak 3 kali. Contoh, ini bayangkan saya Pak. Contoh ini dubur atau kubul. Kita pengen menggunakan batu, istinjanya, maka istinjanya harus diusap sebanyak 3 kali. Bisa menggunakan 1 batu karena batunya ini punya 4 sudut. 1, 2, 3. Yang satunya nganggur, ya nggak apa-apa. Yang penting diusap 3 kali. Tapi kalau semisal di usapan pertama, udah bersih, harus tetap disempurnakan jadi 3 kali. Jadi kalau semisal 1 kali saja sudah bersih, nggak usah lah, lecet, sakit kalau pakai batu. Jadi kalau memang istinja menggunakan batu, memang syaratnya seperti itu, harus 3 kali. Bisa dengan 1 batu tapi punya 3 sudut, atau bisa dengan 3 batu. Jadi batunya ada 3, 1 ganti batu lagi, 2 ganti batu lagi, 3 ganti batu lagi. Gitu. Jadi kalau semisal cuman 1 kali doang diusapnya, maka itu istinjanya tidak sah.
Wa yajuzu ayak tasiro al mustanji alal ma'i aw ala salasati ahjarin yanki bihinna al mahalla in hasala al inqau biha wa illa zada alaiha hatta yunqa wa yusannu ba'da zalika at-taslisu. Kemudian Kiai Musonif di sini menjelaskan hukumnya boleh kok. Boleh kalau emang senengnya cebok pakai air, mangga. Kalau ceboknya senengnya pakai batu, monggo. Buatan apa-apa, buatan apa-apa. Tesawias-wias. Tapi di sini ada keterangan tambahan. In hasala al inqau biha wa illa zada 'alaiha hatta yunqa. Kalau semisal 3 usapan itu enggak cukup. Kalau tadi kan semisal kita 1 usapan sudah bersih. Tapi kalau 3 usapan masih belum bersih nih. Gimana? Ya tinggal ditambahin. Ditambahinnya jadi 4 kali gitu. Cuman disunahkannya lagi usapannya itu ganjil. Jadi kalau semisal 4 kali sudah bersih, ingin mendapatkan kesunahan, diganjilkan jadi 5 kali seperti itu. Wa yusanu ba'da dzalika at-taslis. Disunahkan setelah itu untuk mengganjilkan. Sama andai kata kalau semisal ini saya udah 7 kali, 8 kali kagak bersih-bersih, atau tambahin sampai 11 kali. Lecet. Atau jangan pakai batu, pakai tisu juga boleh. Pakai tisu boleh. Atau pakai benda-benda padat yang penting bisa mengangkat najisnya. Pakai daun jati, mangga. Pakai apa lagi? Aduh, amplas. Ya, mangga itu mah referensi masing-masing. Gimana senangnya aja. Lalu li'annahu yazilu ainan najasati fa idza arada al-iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu li'annahu yazilu ainan najasati wa saroha. Akan tetapi kalau semisal ingin memilih antara air dan batu, kalau memang ingin memilih antara air dan batu, maka air itu lebih utama. Lebih utamanya karena air itu bisa menghilangkan najisnya sekaligus menghilangkan asar atau bekas. Beda kan kalau kita istinja atau ngusap dengan tisu atau batu dan lain sebagainya. Kalau tisu mungkin kita elap masih ada bekasnya. Tapi kalau air itu bisa sampai bersih. Maka dari itu air itu lebih utama daripada menggunakan batu. Tapi kalau semisal pengen milih batu ya silahkan, tidak apa-apa. Lalu penjelasannya, andai kata kita ingin bersuci atau istinja dengan menggunakan benda padat, ada beberapa persyaratan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Wa syartu ijza'il istinja'i bil hajarati la yajifu al kharju an najasu wa la yantaqilu an mahali hurujihi wa la yatrau alaihi najasun akharun ajnabiyin anhu. Syaratnya kalau memang ingin bersuci dengan menggunakan batu itu ada 3. Yang pertama, najisnya itu jangan sampai kering duluan. Ini semisal kita di satu daerah, entah itu di mana, kita kencing atau kita buang air besar, tapi kita tidak menemukan air atau tidak menemukan batu. Akhirnya kita cari dulu batunya tuh. Jalan 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, baru ketemu batu. Baru ketemu batu, pas kita pengen istinja atau cebok menggunakan batu, ini ternyata dubur atau kubul kita ini najisnya udah keburu kering. Maka itu kalau ingin istinja menggunakan batu,
dihukuminya tidak sah. Maka kalau kasusnya kotorannya itu sudah kering, itu harus bersuci dengan menggunakan air. Kalau ingin bersuci dengan menggunakan batu tapi najisnya udah keburu kering, maka itu tidak dihukumi sah. Yang kedua, walayantaqilu an mahalli hurujihi. Najisnya itu tidak berpindah dari tempatnya. Artinya kalau semisal ada kasus di kampung sebelah, contohnya ada orang ini hobinya itu kalau kencing itu punya gaya-gaya tertentu, entah itu kencingnya gaya sapi atau gaya Spiderman, sampai akhirnya air kencingnya ini muncrat, entah itu pokoknya dari batangannya mungkin kena najis, kemudian kena pahanya, seperti itu. Itu kan berarti najisnya di sini sudah pindah dari tempatnya. Kalau semisal orang tersebut itu ingin menggunakan batu untuk beristinja, maka tidak dihukumi sah. Karena yang dihukumi sah itu kalau ingin istinja menggunakan batu, najisnya tidak pindah. Sama kalau semisal kita kadang suka diare. Kadang ada orang yang mungkin punya alergi, habis makan pedas mungkin suka diare, akhirnya kan nanti ketika buang air besar nanti mencret. Kalau mencret kan biasanya nanti kotorannya melebar kemana-mana. Jadi gunung-gunung tetangga sebelah itu kena. Enggak, yang asalnya harus, yang biasanya kalau orang sehat mungkin keluarnya nikmat. Keluarnya nikmat, enggak nyebar kemana-mana, enggak muncrat kemana-mana. Tapi karena ini orang punya penyakit mencret, akhirnya ketika buang air besar, cret, kena apa? Kena pahanya, kena kakinya. Maka kalau memang kasusnya seperti itu, akhirnya kan najisnya sudah pindah kemana-mana. Berarti kalau memang orang mencret itu pengen bersuci dengan menggunakan batu, maka hukum bersucinya itu tidak sah, atau istinjanya itu tidak sah. Yang ketiga, syarat yang ketiga apabila ingin menggunakan batu untuk bersuci atau beristinja, yaitu jangan sampai najisnya ini tercampur dengan najis yang lain. Kadang saya suka aneh, kalau kencing pasti buang air, kalau kencing nggak mungkin buang air, tapi kalau buang air besar pasti kencing. Semisal ada kasus seperti itu, ada orang buang air besar, pastikan nanti diiringi sama kencing. Nah, orang ini ingin beristinja menggunakan batu. Ketika buang air besar, kemudian buang air besarnya itu atau kotoran yang ada di duburnya itu bercampur, terkena dengan najis yang lain, seperti air kencingnya sendiri, atau mungkin kalau semisal di toiletnya suka berdua, atau mungkin dia ini buang air besarnya di mana, kadang di kali atau di apa, itu perlu diperhatikan jangan sampai kotorannya ini tercampur dengan najis yang lain. Seperti contoh tadi, kalau semisal ada orang buang air besar, terus buang air besarnya ini, tempatnya ini tercampur, kena dengan najis yang lain, maka hukum untuk bersuci dengan batunya itu dihukumi tidak sah. Sama seperti ada orang yang mungkin punya kasus ambeien, atau mungkin ada penyakit yang mana kalau dia buang air besar itu kadang suka keluar darah. Nah, itu kan darah itu termasuk najis. Jadi kalau semisal memang kotorannya itu, buang air besarnya itu tercampur dengan najis yang lain, atau orang ambeien tersebut ingin bersuci dengan menggunakan batu, maka itu dihukumi tidak sah, karena najisnya itu sudah bercampur atau terkena dengan najis yang lain.
Kalau semisal seperti itu maka sudah jelas orang tersebut apabila ingin beristinja maka harus beristinja dengan menggunakan air. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati istiqbalul qiblah. Istiqbalul qiblati al-ana wa hiya al-Ka'bah. Setelah kita menjelaskan, setelah Kiai Musonif di sini menjelaskan mengenai syarat-syarat bersuci dengan menggunakan air dan juga menggunakan batu, maka Kiai Musonif di sini mulai penjelasan mengenai adab-adab dari buang air besar dan juga buang air kecil. Jadi ternyata memang buang air besar dan buang air kecil di sini ada adabnya. Kalau memang buang air besar dan buang air kecilnya ini ingin mendapatkan kesunahan, ingin mendapatkan kesempurnaan, maka kalau bisa dipenuhi adab-adabnya. Adab buang air yang pertama yaitu hendaknya yajtanibu wujuban qadil hajat istiqbalal kiblat. Jangan sampai orang tersebut ketika buang hajat itu menghadap kiblat. Maksud kiblat di sini apa? Yaitu Ka'bah. Kalau semisal jadi waktu ketika zaman Rasul dulu itu kan sejarahnya kiblat itu pernah pindah dari yang di Israel pindah ke Makkah. Maksudnya di sini kiblatnya di sini yaitu Ka'bah. Kalau semisal ada orang buang air besar tapi menghadap ke Israel berarti tidak dihukumi haram. Kalau orang itu buang air besar tapi menghadap kiblat maka baru dihukumi haram. Tapi gimana WC saya kan kebanyakan ya mana mungkin yang namanya bikin WC kan nggak butuh kompas. Kalau bikin masjid, bikin musola baru perlu kompas. Oh kiblatnya ke sini. Karena ini sering di masyarakat atau kasus-kasus bahkan bukan di masyarakat saja tapi di pesantren-pesantren juga atau di beberapa masjid juga. Jadi WC-nya itu menghadapnya ke kiblat. Jadi yang dimaksud menghadap ke kiblat di sini ada penjelasan yaitu kalau semisal di ruang terbuka. Kalau di ruang terbuka kita buang hajat dengan menghadap kiblat, maka itu dihukumi haram. Atau ruangannya ini terlalu luas, kayak di gor. Jadi semisal ada orang nyewa satu gor gelanggang olahraga yang di Bogor, itu di dalamnya dia cuma buat buang hajat. Buang hajatnya di sini dia menghadap kiblat, padahal itu ruang tertutup. Tapi karena ruangannya terlalu luas, maka buang hajat di dalam gor dengan menghadap kiblat itu dihukumi haram atau tidak diperbolehkan. Jangankan menghadap kiblat, wastidbariha, membelakangi kiblatnya saja tidak boleh. Ilam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun. Kalau memang antara dia atau dia buang hajatnya di situ tidak di dalam ruangan. Kalau ruangannya kecil kayak WC. Nah, WC kan ruangannya kecil. Atau dengan bilik kayak di jamban, biasanya di sawah-sawah itu kan suka ada jamban. Ya. Ada bilik kecil kayak di jamban pinggir-pinggir sungai. Itu kan kecil. Kalau ruangannya kecil seperti itu, ketika buang hajat menghadap kiblat, maka hukumnya tidak apa-apa. Tapi kalau semisal ruangannya besar, kayak di WC orang kaya, maka itu tidak diperbolehkan. Ada cerita lucu. Jadi suatu ketika itu ada salah satu pesantren, kiainya ini sama santrinya ini jalan-jalan ke Dufan. Bapak-bapak mungkin pernah main ke Dufan, ke Jakarta atau minimal ke mall lah. Jadi kiai sama santrinya ini pada jalan main ke mall. Di mall di sini tiba-tiba kiainya ini kebelet kencing, santrinya juga pada kebelet kencing. Akhirnya santri disuruh nyari, coba cari kamar mandi di mana. Jadi santri itu disebar
lantai 1, lantai 2, lantai 3 nyari WC. Kiainya nungguin. Udah gitu santrinya pulang, balik ke kiainya, ngelaporin, punten Pak Kiai, saya ternyata WC itu ada banyak, WC itu ada banyak, tapi menghadap kiblat semua WC-nya. Jadi gimana ini? Kata kiai, karena kiainya itu udah terlalu kebelet buat kencing, akhirnya kiainya itu langsung ke kamar mandi. Pulang dari kamar mandi sama santrinya diomongin dong, Pak Kiai gimana sih? Kan Pak Kiai ngaji kitab Fathul Qorib, masa nggak paham beda sama jamaah Masjid Al-Muhajirin? Masjid Al-Muhajirin mah ngaji Fathul Qorib paham. Ini masa Kiai ngaji kitab Fathul Qorib nggak paham? Yang namanya buang air itu tidak boleh menghadap kiblat. Dengan santainya kiai itu menjawab, sebenarnya saya itu kencing, memang posisi WC-nya itu menghadap kiblat, tapi anunya saya belokin ke utara. Jadi boleh-boleh saja. Itulah salah satu kenikmatan menjadi laki-laki. Alhamdulillah. Mungkin hanya segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.